Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan telah memberkati kita dan pagi hari ini kita ada di penghujung minggu ini. Kita mengucapkan syukur buat penyertaan Tuhan yang sedemikian bagi saya dan saudara. Mari kita datang kepada Dia, kita hidup menyembah Dia. Tuhan, kami mengucap syukur
dan kami rindu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan kami tinggikan, sebab Tuhan baik. Kami sembah, kami agungkan Tuhan, kami muliakan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sungguh menyembah Tuhan.
Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Kami mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami. Dan kami selalu rindu memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kekurangan kami, kami rindu memberi yang terbaik. Biar Tuhan berkenankan setiap ujian penyembahan kami ini. Kami Tuhan datang ke hadirat Tuhan. Kami sungguh menyembah Engkau. Biar Tuhan boleh berkenan akan setiap ujian penyembahan ini. Tuhan yang melihat hati kami, Tuhan yang melihat kerinduan besar kami dalam hidup kami. Kami rindu akan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Bila kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan membacakan untuk kita semua Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, sepanjang minggu ini kita melihat dari berbagai perspektif tentang buah pelayanan. Dan di akhir pekan ini, di hari Sabtu ini, saya ingin mengajak kita melihat satu kebenaran yang semestinya kita kejar, yang semestinya kita ingin capai. Betapa apa yang saya dan saudara lakukan ini, saya dan saudara mendapat penilaian, mendapat hadiah yang daripada Tuhan saja. Saudara, ketika kita berbicara tentang kegiatan kita, pekerjaan kita, dalam hal ini tentu berbicara pelayanan, saudaraku, banyak kita bekerja keras karena upah, demi upah. Maka ketika upah tinggi, sekalipun kerjanya begitu capek, melelahkan, berisiko, ada orang yang mau ambil karena upah tinggi. Ada banyak orang bekerja juga demi pengakuan atau penghargaan dari orang-orang di sekitarnya, tentunya dari sesama. Kita cenderung merasa puas ketika usaha kita dihargai, apapun bentuk penghargaan. Uang, pujian, mungkin promosi, apa saja. Kita merasa puas, kita senang. Tetapi kita seringkali dan hampir dipastikan kecewa ketika apa yang saya dan saudara lakukan, saudara kerjakan, tidak dihargai oleh orang-orang di sekeliling kita. Apa yang kita lakukan tidak diapresiasi, kita sudah dapat dipastikan kecewa. Saudara, pada pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang sangat jelas. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Perhatikan di sini, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah atau kamu hambanya. Saudara, ayat ini mengajak saya dan saudara untuk
memeriksa kembali motivasi dari setiap pelayanan kita. Ayat ini mengajak kita kembali mengintrospeksi diri. Motivasi apa yang saya dan saudara miliki dalam atau ketika saya dan saudara melayani Tuhan? Apakah saya dan saudara melayani Tuhan untuk upah? Supaya, saya senang melayani kalau dapat imbalan. Saya melayani kalau dapat kompensasi. Atau saudara melayani ingin mendapat pujian? Atau saudara melayani ingin mendapat pengakuan? Saudara melayani ingin dihargai? Jika ya, maka kita perlu mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita berbicara pujian, penghargaan, apresiasi datang dari sekitar kita, maka saya dan saudara ketika sungguh-sungguh melayani tidak akan mungkin mendapatkannya. Saudara, mungkin saya pernah menyampaikan kepada kita, sekali waktu saya mengajak satu kelompok atau pemimpin-pemimpin kelompok kecil untuk ikut pelatihan di salah satu gereja yang sangat maju dan bertumbuh kelompok kecilnya atau sel grupnya. Saudara, di tengah-tengah pembinaan itu atau pelatihan itu yang dihadiri pada waktu itu cukup banyak, ribuan orang, saudara. Jadi salah satu pemateri utama itu mengatakan begini, siapa yang ingin melayani? Wah, semua angkat tangan. Siapa yang ingin dipuji? Semua ragu-ragu. Padahal pasti semua kita ingin dipuji kan? Tapi karena di konteksnya pas pelayanan, bicara pelayanan, ketika pemateri bicara siapa yang ingin dipuji? Ya, orang malu-malu. Tapi kemudian pemateri ngomong begini, kalau engkau ingin melayani dan ingin dipuji, hari ini engkau perlu menguji dirimu. Karena ketika engkau melayani, engkau tidak akan pernah dipuji. Tapi engkau sering dicaci maki. Wah, semua tepuk tangan. Tapi pada realita, ketika saya dan saudara melayani dan alih-alih mendapat pujian tapi saudara dicaci maki, apakah bisa bertepuk tangan? Bagaimana? Tetapi itu yang sering terjadi kan? Maka ketika engkau ingin dipuji, engkau ingin dihargai, alihkan fokusmu dari orang-orang sekelilingmu kepada siapa? Tuhan yang saya dan saudara sungguh-sungguh layani, yaitu Tuhan kita. Ayat ini menegaskan bahwa Kristuslah Tuhan kita. Dialah yang akan memberi kita upah yang sebenarnya, yang sejati. Pelayanan yang benar, pelayanan yang sejati, pelayanan yang dilakukan dengan hati yang penuh kasih, ketulusan, kesetiaan. Bahkan saat tidak ada yang melihat atau yang memberi tepuk tangan. Bahkan mungkin ketika tidak ada orang yang melihatmu, engkau tetap melakukan karena ada pribadi yang engkau layani. Satu-satunya itu
Tuhan Allah melihatmu. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan jerih lelah umatnya. Mungkin saat ini saya dan saudara melayani dalam kesunyian. Mungkin kita bukan dianggap atau kita tidak dilihat sebagai pelayan yang berprestasi. Mungkin kita bahkan tidak dianggap, keberadaan kita kayaknya ada nggak ada, kita nggak ada yang mempedulikan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sekalipun saya dan saudara bekerja dalam kesunyian, sekalipun saya dan saudara melayani dalam tanpa apresiasi, sekalipun saya dan saudara menghadapi tantangan besar, tetapi firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan mencatat setiap detail hal-hal yang kecil yang saya dan saudara lakukan baginya dengan kasih, dengan ketulusan. Saudara, upah yang Tuhan sediakan jauh lebih berharga daripada sekadar pujian manusia yang kadang palsu. Saudara, manusia bisa di depan kita muji, wah pelayananmu bagus. Tapi ketika dia membelakangi kita, dia mengatakan kepada yang lain pelayanannya sangat buruk. Bahkan tidak jarang ketika orang-orang yang begitu sepertinya memuji kita, orang-orang itulah yang paling menjelekkan kita. Saudara, jangan fokus ke mereka, karena bukan mereka yang kita layani. Yang kita layani adalah Tuhan kita. Maka dilihat atau tidak lihat, dipuji atau tidak dipuji, dihargai atau tidak dihargai, dianggap penting atau tidak oleh orang-orang di sekitar kita, itu jadi tidak menjadi penting. Karena yang kita layani adalah Tuhan. Ada yang tidak ada yang melihat, ada tidak ada yang memuji. Saya sudah melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ada Tuhan yang saya sudah sedang layani, yang melihat. Bahkan detail melihat saya dan saudara. Saudara, mari kita melayani dan terus melayani dengan sepenuh hati. Bukan demi penghargaan dunia ini. Banyak orang berlomba-lomba ingin memperlihatkan, ini loh aku, hebat pelayananku. Banyak orang ingin memperlihatkan. Saya membuat kenangan. Wah, saya di tempat ini membuat ini, saya pelayanan ini buat ini. Semua kita buat terpukau, terkesan. Saudara, semua itu sebentar. Ketika kita melayani, hendaknya motivasi ilahi yang menggerakkan kita. Upah yang besar, yang kekal, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Biarlah setiap tindakan sekecil apapun menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Saudara, sekalipun kadang dengan nada sinis, banyak orang suka menyalam kita ketika mereka tahu kita seorang pelayan. Tidak harus selalu hamba Tuhan. Orang yang rajin melayani, apa dikatakan? Wah, upahmu besar di surga ya. Sekalipun nadanya ngejek. Tapi saudara, sekalipun ada orang yang nadanya ngejek itu, aminkan. Karena firman hari ini berbicara, Tuhan yang akan memberimu upah. Dan upah yang Tuhan berikan jauh-jauh lebih besar dari apapun yang kita dapat di dunia ini. Kiranya saudara boleh mengerti kebenaran firman ini dan boleh mengalami kebenarannya dalam kehidupan pelayanan kita. Mari datang kepada Tuhan. Kita rindu memberikan seluruh kehidupan kita buat Tuhan.
Tuhan yang penuh kasih, ajar kami untuk memiliki hati yang tulus dalam melayani. Jangan biarkan kami mencuri pujian manusia. Jangan biarkan kami mencari apresiasi manusia. Jangan biarkan kami mencari puji-pujian, penghargaan, tepuk tangan, sambutan dari manusia. Tetapi biarlah kami selalu sadar bahwa pelayanan ini untuk-Mu, ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau menghargai dan peduli akan pelayanan kami. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa Engkau melihat setiap usaha dan akan memberikan upah yang kekal dalam setiap pelayanan dan kehidupan kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, dan biarkan ini menjadi satu komitmen dan kerinduan kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarkan ini menjadi satu kerinduan kami bersama. Sekalipun tidak ada yang menghargai, memuji, memandang kami, tetapi Engkau Allah yang sebenarnya kami layani. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kembali mengingatkan, menegur, dan menyadarkan kami bahwa apa yang kami lakukan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, tentang apapun, kami melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Engkau, Tuhan Allah kami. Pimpin kami supaya apapun pekerjaan profesi kami, apapun aktivitas kami lakukan sebaik-baiknya. Karena semua itu adalah ibadah dan pelayanan kami kepadamu. Tuhan, kami sungguh rindu, kami mengerti kebenaran firman ini, dan kami hidup di dalamnya. Dan biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi pengalaman hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati kami. Dan kami rindu hari yang istimewa ini.
Kami jadikan sebagai hari di mana kami boleh bersama dengan keluarga. Dan kami juga menggunakan waktu ini sebagai tempat, sebagai waktu di mana kami mempersiapkan diri kami baik-baik untuk ibadah raya besok. Berkati kami supaya kami selalu ingin memberi yang terbaik. Dan kami selalu ingin melakukan sesuatu terbaik di hadapan Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, terutama untuk setiap kami Tuhan, bila kami boleh mempersiapkan hati dan seluruhnya bagi kemuliaan dalam ibadah besok. Berkati juga untuk kami yang terlibat di dalam pelayanan, agar kami boleh mempersiapkan dengan sepenuh hati kami. Kami bertekad untuk memberi yang terbaik. Kami bertekad untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, pakai kami semuanya. Baik setiap jemaat-jemaat dalam setiap tugas pelayanan Tuhan juga pakai. Kami berdoa, kami secara khusus juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang Tuhan beri kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui mimbar-mimbar dimanapun yang didengar banyak orang. Kami rindu Tuhan, Engkau sungguh menolong kami. Ajar kami hamba-Mu untuk takut akan Engkau, untuk punya integritas yang tinggi. Kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan kasih taruh dalam hati kami. Jauhkan dari kami mencari popularitas. Jauhkan kami mencuri kemuliaan-Mu. Jauhkan kami hanya untuk mencari sensasi diri pribadi. Tapi biarlah ketika kami menyampaikan kebenaran firman, sungguh setiap kami yang mendengar mengalami kebenaran firman itu. Dan biarlah Tuhan, Engkau sungguh yang memampukan kami memberi yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa pagi ini. Kami serahkan buat setiap saudara kami yang mereka sudah lama tidak datang kepada-Mu Tuhan. Pakai kami untuk mengingatkan dan mengajaknya. Kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin mereka sedang mencari Engkau Tuhan. Dan mereka sudah berencana hari ini datang ke gereja-Mu. Tuhan, Kau yang mempersiapkan mereka. Kau juga siapkan hamba-hamba-Mu dalam penyampaian firman. Sehingga semua itu seirama. Dan mereka boleh sungguh melihat, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan bahwa setiap rencana-rencana pelayanan kami dalam minggu ini. Baik pelayanan kepada pemuda remaja, pelayanan kepada anak-anak, pelayanan kepada mungkin kategorial pria wanita. Kami rindu Tuhan yang memberkati, memampukan kami untuk memberi yang terbaik. Kami serahkan juga di hadapan Tuhan untuk setiap kehidupan kami, supaya Tuhan senantiasa menjadi hal yang utama. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Bila mereka Engkau tuntun untuk datang kepadamu Tuhan, untuk mereka boleh sungguh mengalami pencerahan daripada Engkau saja. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami hari ini. Persiapan-persiapan kami, baik persiapan secara pribadi maupun dalam pelayanan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya nama Tuhanlah yang diagungkan, ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berakhir pekan, selamat berlibur bersama keluarga. Dan mari pagi hari ini untuk persiapan kita dalam ibadah raya besok, terutama untuk kita yang melayani juga, mari siapkan yang terbaik, beri yang terbaik buat pelayanan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom,
Immanuel.